Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat umat Hindu dimanapun Anda berada. Ya kali ini kita akan merespon sebuah video ya. Kebetulan saya di grup dikirimin sebuah video ya yang cukup viral juga baru-baru ini ya. Sebuah statement atau mungkin Anda sudah tahu itu Bapak Dahlan Iskan ya. Beliau dulu mantan Menteri BUMN ya pada masa lalu ya, dan beliau juga pernah menjadi Pemret Surabaya Pos ya. Jadi beliau sudah banyak pengalaman. Nah, di sini beliau mengikuti sebuah organisasi ya yang disebut dengan Buddha Suci ya. Jadi di sini tapi beliau agamanya bukan Buddha ya, tetap agamanya Muslim ya. Nah, sebelumnya kita simak videonya ya berikut ini. Mereka ini tidak boleh mempunyai tempat ibadah, tidak boleh punya tempat ibadah. Agama ini juga melarang umatnya melakukan sembahyang apapun. Tidak ada sembahyang, tidak ada doa, tidak ada rumah ibadah. Namanya Buddha Suci. Mereka mengatakan bahwa sembahyang terbaik, doa terbaik adalah membantu orang lain. Jadi mereka sangat aktif ketika memberantas kebodohan, sangat aktif di bidang kesehatan, sangat aktif donor organ. Mereka menyantuni anak-anak terlantar yang ada di pinggir-pinggir sungai, yang tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu, dan bajunya kumuh atau tidak pakai baju. Anak-anak ini dari hidup di pinggir sungai menjadi sekolah di sekolah yang bagus dengan tata tertib yang bagus. Melarang umatnya untuk berdoa dan bersembahyang ya, karena doa dan sembahyang terbaik adalah menolong orang lain ya. Nah, ini harus hati-hati ya untuk menyikapi statement ini ya. Nanti karena kalau ada orang yang terlalu lugu menerimanya ya, terlalu apa yang dia dengar itu yang dia langsung tangkap, ini akan berbahaya ya, karena orang akan malas untuk pergi ke tempat-tempat suci ya, pergi ke tempat sembahyang ya, atau dia malas untuk sembahyang di rumah ya. Ya kalau kita kan ada yang namanya Trisandel ya, pagi, siang, sore ya, atau malam ya. Nah, ini akan memberikan kesempatan untuk orang-orang yang malas berdoa, malas sembahyang ya. Bakti Marga Yuga ini yaitu dengan berdoa, bersembahyang ya. Mereka melakukan rutin dengan disiplin ya, disiplin memuja Tuhan ya, berdoa sesuai dengan aturan agama ya, atau dia bersembahyang, melakukan persembahan ya, dan sesuai dengan aturan kitab suci. Jadi di sini kalau tadi ada ajaran dilarang berdoa dan sembahyang, nah ini bertentangan dengan Bakti Marga Yuga ya. Jadi buat Anda yang beragama Hindu ya, sebaiknya harus berdoa dan harus sembahyang ya, memohon ya. Karena apa? Ibaratnya nih sembahyang dan berdoa ini adalah merupakan suatu sarana kita untuk menghubungkan diri kita ya kepada Tuhan Sang Pencipta ya, antara Atman dan Paramatman ya. Kita harus tune in terus, kontak terus ya, melalui apa? Kita melalui berdoa dan melalui bersembahyang, tentu dengan tulus ikhlas dan tidak dengan paksaan ya. Nah, jadi harus dengan tulus ikhlas, karena di bawah kita juga sudah dikatakan ya bahwa kalau kita memuja Tuhan sebaiknya kita harus dengan disiplin, rasa bakti, dengan rasa disiplin ya. Nah, yang kedua adalah dengan jalan karma marga yuga ya. Jadi dengan jalan karma marga. Karma ini apa? Berbuat. Yaitu di sini dikatakan adalah berbuat sesuai dengan karma kita, swadharma kita. Kita harus berkarma sesuai dengan
ya swadharma kita, ya. Jadi yang swadharma kita kalau sebagai pegawai ya kita melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewajiban kita. Kita sebagai pengusaha ya kita lakukan sesuai dengan swadharma kita. Kita kalau sebagai pedagang kita berdagang ya dengan hal-hal tidak terlalu mencari untung yang besar, ya harus sesuai dengan dharma, kebenaran. Jadi itu ya, jadi sesuai dengan yang seperti dalam caturwarna ya, dan juga sesuai dengan swadharma kita. Jadi karma marga yoga ini, nah ini cocok sama yang ada di Buddha Suci ini ya. Jadi sebetulnya mereka ini ya tidak berdoa, tidak bersembahyang, ya tidak perlu tempat sembahyang, tidak perlu tempat suci, cukup dengan melakukan karma marga yoga. Ini yang disebut dengan karma marga yoga ya. Jadi di sini adalah tingkatannya adalah karma marga yoga. Ya. Nah di sini dikatakan memang sembahyang dan berdoa yang terbaik adalah menolong orang lain ya. Karena di dalam agama Hindu ada ajaran nama itu manawasewa, madawasewa ya. Artinya apa? Manawasewa adalah melakukan pelayanan kepada umat manusia. Madawasewa melakukan pelayanan kepada Tuhan. Jadi manawasewa, madawasewa adalah melakukan pelayanan kepada umat manusia sama dengan melakukan pelayanan kepada Tuhan. Karena apa? Ya, kalau kita menolong kepada sesama, ya bukannya kita derajatnya lebih tinggi, bukannya kita ini adalah lebih kaya, lebih mampu dan lain sebagainya. Itu adalah kita melakukan pelayanan kepada ya seperti ajaran di Tatomasi, engkau adalah aku adalah engkau. Karena orang yang kita tolong adalah ada unsur ketuhanannya di dalam dirinya, ya sama dengan yang ada di dalam diri kita. Jadi di sini tidak ada yang tinggi rendah, ya. Justru kita melakukan pertolongan kepada orang yang perlu kita tolong. Justru kita bersyukur, ya berterima kasih karena kita dengan adanya mereka kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Sebetulnya kita menolong orang lain itu sebetulnya adalah menolong diri kita sendiri, karena atman yang ditolong dan yang menolong itu adalah sama, ya sama-sama merupakan cahaya percikan Tuhan, yaitu atman, ya. Yang menolong ada atmana, yang ditolong juga ada atmannya. Makanya di sini tidak ada unsur ego, ya tidak ada unsur kalau saya nggak tolong dia akan menjadi susah, kalau nggak saya tolong dia akan menjadi gembel dan lain sebagainya. Nggak ada. Jadi di sini adalah kesetaraan, ya itu yang disebut dengan manawasewa, madawasewa, ya. Nah juga dikatakan bahwa mulut ini untuk berdoa, ya mata ini untuk memantau orang-orang yang perlu kita tolong, tangan ini adalah kita untuk memberikan pertolongan, ya kaki ini juga untuk melakukan kebaikan. Itu yang disebut dengan istilahnya di dalam karma marga yoga. Ada istilah juga, orang yang melakukan pertolongan kepada orang lain lebih mulia derajatnya ketimbang orang yang hanya komat kamit berdoa tetapi tidak melakukan action atau pertolongan kepada orang lain, ya. Jadi di sini jadi di dalam statement tadi ini sangat cocok sekali dengan karma marga yoga, ya. Jadi nggak ada yang salah, ya kalau mereka melakukan seperti ini, karena mereka memang mengkhususkan berada di level karma marga yoga. Beda dengan orang yang melakukan pemujaan Tuhan berkatkan diri dalam perspektif sebagai bakti marga yoga, ya. Ini tidak ada yang salah, ya. Jadi yang ketiga ini adalah janana marga yoga, ya. Jana marga yoga ini adalah yaitu dengan jalan pengetahuan kita mendekatkan diri, ya mencapai Tuhan dengan jalan
pengetahuan, ya kita belajar ya kitab suci, ya kita mendengarkan ceramah-ceramah para pandita, para resi dan lain sebagainya, ya kita belajar ya kitab suci sebagai pedoman hidup ini, ya. Karena apa? Kalau kita melakukan bakti karma yoga, ya kita melakukan karma marga yoga tanpa diimbangin oleh jenana pengetahuan, itu akan ngawur, ya. Kadang-kadang kan orang kan dia nggak pernah belajar kitab suci, akhirnya dia melakukan menolong orang lain itu akhirnya dengan rasa sombong, ya, dengan rasa wah saya ini udah paling baik, saya ini udah paling dermawan karena setelah menolong dia orang yang kesusahan, saya setiap hari melakukan sewanam atau melakukan pelayanan kepada orang lain, ya. Jadi seperti itu jadinya, ya. Jadi timbul rasa sombong. Tetapi kalau kita sudah belajar ilmunya, belajar kitab sucinya, nah di situ akan diterangkan bahwa apa-apa sih yang harus dilakukan, apa-apa sih yang tidak boleh dilakukan, ya. Pasti tujuannya baik. Nah, yang keempat adalah Raja Marga Yoga. Ya, Raja Marga Yoga ini di sini yaitu melakukan mendekatkan diri kepada Tuhan melalui tapa yoga, ya, dengan meditasi, dengan kita berjapa, nama smarana, mengulang-ulang nama Tuhan, ya. Jadi dan lain sebagainya. Ini pun juga harus kita belajar tentang jenana juga, pengetahuannya. Kalau nggak kita akan ngawur, ya. Kita akan membuat pemikiran sendiri-sendiri. Nah, di sini kelemahan orang-orang sekarang ini selalu memakai pikirannya sendiri, ya, selalu memakai acuan egonya sendiri, ya. Jadi kitab suci itu kadang-kadang buatan pikirannya sendiri, ya, tanpa mengacu kepada kitab suci, ya, Weda, ya. Nah, di sini juga saya masih banyak juga orang yang tidak yakin dan tidak percaya kepada Weda, ya, dan dia merasa lebih pintar daripada Weda, ya. Karena di sini di Weda sudah dikatakan Weda sangat tidak suka dengan orang yang tidak pintar atau awidya di dalam kegelapan, ya. Nah, kembali seperti permasalahan yang tadi yang dikatakan oleh Pak Dahlan Iskan, ya, bahwa ya itu tidak salah juga, ya, tetapi ya memang kita harus hati-hati karena ini kan di media sosial, ya. Jadi ada yang menangkapnya bagus, ada juga yang setengah bagus, ada juga yang tidak bagus, ya, melenceng, ya. Jadi dipakai kesempatan untuk ya benar, ya, saya orang yang malas sembahyang, nah, dia nggak perlu sembahyang, ya, karena dia pikir wah saya cukup melakukan kebaikan, saya cukup melakukan pelayanan, ya. Tetapi ya melakukan sadhana, melakukan laku spiritual, ya, itu penting, ya. Seperti misalnya kita sembahyang, kita meditasi, kita menolong orang lain, ya, kita berjapa dan lain sebagainya, sembahyang, berdoa, itu penting, ya, bukannya tidak penting, itu semua penting, ya. Tetapi ya harus dengan disiplin dan penuh rasa bakti, itu yang penting, ya. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Saya Wayan Amaluddin Moksa Sendal mengucapkan Rama Santi, Om Santi 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 Om.